Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Ia telah menolong kita sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Badruzzaman SEMM. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya, Pak. Juga yang saya hormati Bapak dosen penguji, Bapak Ahmad Lutfi SEMM. Terima kasih juga atas waktu dan kehadirannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ardianto Guler dengan NIM 211010501607. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Keuangan. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Aset dan Free Cash Flow terhadap Kinerja Keuangan pada PT Mayora periode 2014-2023. Secara umum, industri yang saya teliti adalah industri manufaktur, sektor makanan dan minuman, di mana industri makanan dan minuman ini merupakan komponen paling penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Sektor ini dikenal relatif stabil dan taat terhadap gejala ekonomi karena permintaan akan produk yang sangat inelastis. Objek penelitian saya dalam industri ini adalah PT Mayora Indah Tbk. Mayora adalah salah satu perusahaan yang terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan ini telah dikenal dengan berbagai merek populer seperti Kopiko, Roma, Energe, Danisa, dan Beng Beng. Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama puluhan tahun, Mayora juga tidak hanya memiliki pangsa pasar yang di dalam negeri, tetapi juga melakukan ekspansi ke internasional. Namun, seperti perusahaan lain, Mayora menghadapi berbagai tantangan di mana dalam beberapa tahun terakhir PT Mayora Indah Tbk menghadapi tantangan seperti penurunan margin laba akibat kenaikan biaya bahan baku atau persaingan pasar. Jika perusahaan tidak mampu mengoptimalkan penggunaan aset dan mengelola arus kas dengan baik, hal ini dapat berdampak pada penurunan ROA. Pada akhirnya memengaruhi daya tarik perusahaan di mata investor. Salah satu masalah dalam manajemen aset di PT Mayora Indah Tbk adalah ketidakseimbangan antara investasi aset tetap dan penggunaannya. Jika perusahaan terlalu banyak berinvestasi pada aset tetap tanpa diiringi peningkatan penjualan, hal ini dapat menurunkan perputaran aset. Selain itu, kurangnya pemeliharaan aset dapat memperpendek umur ekonomis aset, sehingga meningkatkan biaya depresi dan mengurangi laba perusahaan. Selanjutnya, masalah yang terkait atau terjadi di free cash flow di PT Mayora Indah Tbk adalah ketidakstabilan arus kas, fluktuasi penjualan dan tingginya biaya produksi yang dapat mengurangi kas tersedia. Selain itu, jika perusahaan memiliki kebijakan dividen yang terlalu besar atau investasi yang tidak efisien, hal ini dapat mengurangi free cash flow dan berdampak negatif pada fleksibilitas keuangan perusahaan. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan 3 variabel, variabel X, 2, dan variabel Y1, di mana variabel X1 saya adalah manajemen aset. Manajemen aset ini indikatornya menggunakan total asset turnover. Menurut Kashmir, total asset turnover adalah rasio pengelolaan aktiva yang mengukur perputaran aset perusahaan dan dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Variabel X2, free cash flow. Free cash flow ini indikator yang menggunakan FCF. Menurut Basir dan Musli tahun 2019, FCF dihitung sebagai selisih antara arus kas operasi dengan arus kas investasi, dan biayanya dinyatakan relatif terhadap total aset perusahaan untuk mengukur efisiensi penggunaan kas tersebut. Variabel Y saya kinerja keuangan. Kinerja keuangan indikatornya adalah ROA, Return on Asset. Menurut Harry 2015, Return on Asset adalah mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba perusahaan. Dari latar belakang dan masalah di atas, maka saya mengidentifikasi rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana pengaruh manajemen aset terhadap kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk periode 2014-2023. Kedua, bagaimana pengaruh free cash flow terhadap kinerja keuangan pada PT Mayora Indah periode 2014-2023. Yang ketiga,
bagaimana pengaruh manajemen aset dan free cash flow secara simultan terhadap kinerja keuangan pada PT Mayora Indah periode 2014 sampai 2023. Dari rumusan masalah di atas, maka hipotesis penelitian saya yaitu 1. Terdapat pengaruh manajemen aset terhadap kinerja keuangan pada PT Mayora Indah periode 2014 sampai 2023. Yang kedua, terdapat pengaruh free cash flow terhadap kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk periode 2014 sampai 2023. Yang ketiga, terdapat pengaruh manajemen aset dan free cash flow secara simultan terhadap kinerja keuangan pada PT Mayora Indah periode 2014 sampai 2023. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian saya ini adalah penelitian kuantitatif dengan strategi asosiatif. Populasi yang saya gunakan adalah data laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 2014 sampai 2023. Sampel yang saya gunakan berupa laporan neraca dan laporan laba rugi PT Mayora Indah Tbk periode 2014-2023. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian saya yaitu 1. Penelitian dokumentasi, penelitian kepustakaan, penelitian melalui internet. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu 1. Uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi, uji koefisien determinasi, uji hipotesis. Sekarang hasil dan pembahasan, di mana sesuai dengan hasil uji statistik yang sudah saya lakukan, maka saya mendapatkan hasil. Di hasil uji asumsi klasik, di uji normalitas, itu dikatakan berdistribusi normal karena nilainya lebih dari 0,05 sebesar 0,789087. Kemudian di hasil uji multikolinearitas dikatakan jika nilai tolerance value kurang dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independennya. Dengan hasil uji saya sebesar di variabel X1 Tato 2.105935, kemudian di variabel X2 saya FCF 2.105935. Kemudian hasil uji autokorelasi, di hasilnya dikatakan tidak ada autokorelasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai Durbin Watson sebesar 1,92 yang berada di antara interval 1,550 sampai 2,460. Kemudian di hasil uji heterokedasitas dikatakan tidak terjadi gangguan heterokedasitas karena memiliki nilai yang lebih dari 0,05 sebesar 0,1167. Kemudian di hasil koefisien determinasi secara simultan terhadap manajemen aset dan free cash flow terhadap kinerja keuangan sebesar 69,5%. Sisanya 30,5% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak saya teliti dalam penelitian ini. Sekarang hasil uji T untuk menguji pengaruh masing-masing variabel, yang dimana variabel X1 saya manajemen aset tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja keuangan karena dibuktikan dengan nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, di mana nilai T hitungnya sebesar 1,267 sedangkan nilai T tabel sebesar 2,364 dan nilai signifikan sebesar 0,245 yang lebih besar dari 0,05. Selanjutnya di variabel X2 saya free cash flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan karena dibuktikan dengan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Nilai T hitungnya sebesar 3,531 sedangkan nilai T tabel 2,364 dan nilai signifikan sebesar 0,009 yang dikatakan kurang dari 0,05. Selanjutnya secara simultan manajemen aset dan free cash flow memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk periode 2014-2023
dibuktikan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, atau nilainya sebesar F hitung 7,993, sedangkan nilai F hitung sebesar 4,46, dan nilai signifikan sebesar 0,015 yang kurang dari 0,05. Demikian penelitian saya. Untuk kesimpulan akan saya bacakan sebagai penutup setelah Bapak Ibu dosen penguji telah memberikan saran dan kritik terhadap penelitian saya. Bapak dan Ibu dosen penguji, terima kasih atas pertanyaan dan saran maupun kritik terhadap penelitian saya. Nanti di beberapa revisi yang Bapak Ibu sampaikan akan saya ubah segera dan secepat mungkin. Izinkan saya membaca kesimpulan. Kesimpulan saya, di mana variabel X1 manajemen aset tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja keuangan karena dibuktikan dengan nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, dan nilai signifikannya sebesar 0,245 yang lebih besar dari 0,05. Kemudian di variabel X2 saya, free cash flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan, di mana dibuktikan dengan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, dan nilai signifikan sebesar 0,009 yang kurang dari 0,05. Kemudian secara simultan manajemen aset dan free cash flow memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena dibuktikan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau sebesar 7,993 dengan nilai F hitung 4,46, dan nilai signifikannya sebesar 0,015 atau kurang dari 0,05. Sebelum saya menutup presentasi ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktu hari ini. Terima kasih atas juga ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya. Saya tidak bisa balas sesuai dengan materi, tapi semoga Tuhan yang Maha Kuasa yang membalas di dalam setiap pergumulan kehidupan Bapak dan Ibu. Juga saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yang selama ini telah berjuang, yang selama ini selalu mensupport saya, memberikan saya dan mengarahkan saya untuk mengajarkan penelitian ini. Saya berterima kasih banyak Pak. Mungkin kalau misalnya tidak dengan arahan dari Bapak, saya tidak bisa berada di titik ini. Saya juga tidak bisa membalas berupa materi terhadap Bapak, tapi saya akan berdoa semoga Tuhan yang selalu membalaskan di dalam pergumulan hidup Bapak. Baik, ke presentasi ini saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.